Kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja Pembahasan RUU HPP sebelum disahkan menjadi undang-undang adalah Dolvi Otniel Frederick Palit dari fraksi PDIP. Karenanya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12%. Merespons kritikan tersebut, PDIP menegaskan bahwa kenaikan menjadi 12% sudah termaktub dalam usulan revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilayangkan pemerintahan Joko Widodo ke DPR RI pada 5 Mei 2021. Sebagai informasi, RUU KUP belakangan berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP ini, yaitu Dolvi Otnilai Frederick Palit, ketika itu menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU HPP. Ia menyebut seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah dan RUU HPP. Selanjutnya RUU ini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui Komisi 11. Dalam pembahasannya, sejumlah kontroversi sempat mengemuka. Selain tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12%, perluasan objek pajak yang dikenai PPN, termasuk diantaranya sembako, juga jadi perbincangan hangat kala itu. RUU HPP kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. Dolvi mengakui kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% mulai 2025 memang merupakan amanat dari UU HPP. Tetapi ia menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebetulnya dimungkinkan untuk menerapkan tarif PPN bahkan lebih rendah dari 11%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. PDI Perjuangan dituding sebagai pencetus ide kenaikan PPN 12% yang belakangan menuai banyak kritik. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian pada Sabtu 21 Desember menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut dari PDIP yang diusulkan oleh Puan Maharani. Tetapi saat sudah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Dia meminta PDIP jangan banyak drama, tapi harus bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo atau Sara, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang tiba-tiba menolak kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Padahal kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja Pembahasan RUU HPP sebelum disahkan menjadi undang-undang adalah Dolvi Otniel Frederick Palit dari fraksi PDIP.
Karenanya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12%. Merespons kritikan tersebut, PDIP menegaskan bahwa kenaikan menjadi 12% sudah termaktub dalam usulan revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilayangkan pemerintahan Joko Widodo ke DPR RI pada 5 Mei 2021. Sebagai informasi, RUU KUP belakangan berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP ini, yaitu Dolvi Otnilai Frederik Palit, ketika itu menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU HPP. Ia menyebut seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah dan RUU HPP. Selanjutnya RUU ini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui Komisi 11. Dalam pembahasannya, sejumlah kontroversi sempat mengemuka. Selain tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12%, perluasan objek pajak yang dikenai PPN, termasuk diantaranya sembako, juga jadi perbincangan hangat kala itu. RUU HPP kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. Dolvi mengakui kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% mulai 2025 memang merupakan amanat dari UU HPP. Tetapi ia menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebetulnya dimungkinkan untuk menerapkan tarif PPN bahkan lebih rendah dari 11%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. PDI Perjuangan dituding sebagai pencetus ide kenaikan PPN 12% yang belakangan menuai banyak kritik. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian pada Sabtu 21 Desember menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut dari PDIP yang diusulkan oleh Puan Maharani. Tetapi saat sudah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Dia meminta PDIP jangan banyak drama, tapi harus bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo atau Sara, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang tiba-tiba menolak kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Padahal kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja Pembahasan RUU HPP sebelum disahkan menjadi undang-undang adalah Dolvi Otniel Frederik Palit dari fraksi PDIP. Karenanya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12%. Merespons kritikan tersebut, PDIP menegaskan bahwa kenaikan menjadi 12% sudah termaktub dalam
usulan revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilayangkan pemerintahan Joko Widodo ke DPR RI pada 5 Mei 2021. Sebagai informasi, RUU KUP belakangan berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP ini, yaitu Dolvi Otnilai Frederik Palit, ketika itu menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU HPP. Ia menyebut seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah dan RUU HPP. Selanjutnya RUU ini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui Komisi 11. Dalam pembahasannya, sejumlah kontroversi sempat mengemuka. Selain tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12%, perluasan objek pajak yang dikenai PPN, termasuk diantaranya sembako, juga jadi perbincangan hangat kala itu. RUU HPP kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. Dolvi mengakui kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% mulai 2025 memang merupakan amanat dari UU HPP. Tetapi ia menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebetulnya dimungkinkan untuk menerapkan tarif PPN bahkan lebih rendah dari 11%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. PDI Perjuangan dituding sebagai pencetus ide kenaikan PPN 12% yang belakangan menuai banyak kritik. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian pada Sabtu 21 Desember menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut dari PDIP yang diusulkan oleh Puan Maharani. Tetapi saat sudah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Dia meminta PDIP jangan banyak drama, tapi harus bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo atau Sara, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang tiba-tiba menolak kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Padahal kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja Pembahasan RUU HPP sebelum disahkan menjadi undang-undang adalah Dolvi Otniel Frederik Palit dari fraksi PDIP. Karenanya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12%. Merespons kritikan tersebut, PDIP menegaskan bahwa kenaikan menjadi 12% sudah termaktub dalam usulan revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilayangkan pemerintahan Joko Widodo ke DPR RI pada 5 Mei 2021. Sebagai informasi, RUU KUP belakangan berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP ini,
yaitu Dolvi Otnilai Frederick Palit. Ketika itu menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU HPP. Ia menyebut seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah dan RUU HPP. Selanjutnya RUU ini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui Komisi 11. Dalam pembahasannya, sejumlah kontroversi sempat mengemuka. Selain tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12%, perluasan objek pajak yang dikenai PPN, termasuk diantaranya sembako, juga jadi perbincangan hangat kala itu. RUU HPP kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. Dolvi mengakui kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% mulai 2025 memang merupakan amanat dari UU HPP. Tetapi ia menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebetulnya dimungkinkan untuk menerapkan tarif PPN bahkan lebih rendah dari 11%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. PDI Perjuangan dituding sebagai pencetus ide kenaikan PPN 12% yang belakangan menuai banyak kritik. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian pada Sabtu 21 Desember menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut dari PDIP yang diusulkan oleh Puan Maharani. Tetapi saat sudah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Dia meminta PDIP jangan banyak drama, tapi harus bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo atau Sara, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang tiba-tiba menolak kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Padahal kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja Pembahasan RUU HPP sebelum disahkan menjadi undang-undang adalah Dolvi Otniel Frederick Palit dari fraksi PDIP. Karenanya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12%. Merespons kritikan tersebut, PDIP menegaskan bahwa kenaikan menjadi 12% sudah termaktub dalam usulan revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilayangkan pemerintahan Joko Widodo ke DPR RI pada 5 Mei 2021. Sebagai informasi, RUU KUP belakangan berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP ini, yaitu Dolvi Otnilai Frederick Palit, ketika itu menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU HPP. Ia menyebut seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah dan RUU HPP. Selanjutnya RUU ini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui Komisi 11. Dalam pembahasannya,
sejumlah kontroversi sempat mengemuka. Selain tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12%, perluasan objek pajak yang dikenai PPN, termasuk diantaranya sembako, juga jadi perbincangan hangat kala itu. RUU HPP kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. Dolfi mengakui kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% mulai 2025 memang merupakan amanat dari UU HPP. Tetapi ia menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebetulnya dimungkinkan untuk menerapkan tarif PPN bahkan lebih rendah dari 11%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. PDI Perjuangan dituding sebagai pencetus ide kenaikan PPN 12% yang belakangan menuai banyak kritik. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian pada Sabtu 21 Desember menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut dari PDIP yang diusulkan oleh Puan Maharani. Tetapi saat sudah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Dia meminta PDIP jangan banyak drama, tapi harus bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo atau Sara, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang tiba-tiba menolak kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Padahal kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja Pembahasan RUU HPP sebelum disahkan menjadi undang-undang adalah Dolfi Otniel Frederick Palit dari fraksi PDIP. Karenanya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12%. Merespons kritikan tersebut, PDIP menegaskan bahwa kenaikan menjadi 12% sudah termaktub dalam usulan revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilayangkan pemerintahan Joko Widodo ke DPR RI pada 5 Mei 2021. Sebagai informasi, RUU KUP belakangan berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP ini, yaitu Dolfi Otnilai Frederick Palit, ketika itu menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU HPP. Ia menyebut seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah dan RUU HPP. Selanjutnya RUU ini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui Komisi 11. Dalam pembahasannya, sejumlah kontroversi sempat mengemuka. Selain tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12%, perluasan objek pajak yang dikenai PPN, termasuk diantaranya sembako, juga jadi perbincangan hangat kala itu. RUU HPP kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021.
Dolfi mengakui kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% mulai 2025 memang merupakan amanat dari UU HPP. Tetapi ia menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebetulnya dimungkinkan untuk menerapkan tarif PPN bahkan lebih rendah dari 11%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. PDI Perjuangan dituding sebagai pencetus ide kenaikan PPN 12% yang belakangan menuai banyak kritik. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian pada Sabtu 21 Desember menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut dari PDIP yang diusulkan oleh Puan Maharani. Tetapi saat sudah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Dia meminta PDIP jangan banyak drama, tapi harus bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo atau Sara, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang tiba-tiba menolak kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Padahal kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja Pembahasan RUU HPP sebelum disahkan menjadi undang-undang adalah Dolfi Otniel Frederick Palit dari fraksi PDIP. Karenanya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12%. Merespons kritikan tersebut, PDIP menegaskan bahwa kenaikan menjadi 12% sudah termaktub dalam usulan revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilayangkan pemerintahan Joko Widodo ke DPR RI pada 5 Mei 2021. Sebagai informasi, RUU KUP belakangan berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP ini, yaitu Dolfi Otnilai Frederick Palit, ketika itu menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU HPP. Ia menyebut seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah dan RUU HPP. Selanjutnya RUU ini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui Komisi 11. Dalam pembahasannya, sejumlah kontroversi sempat mengemuka. Selain tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12%, perluasan objek pajak yang dikenai PPN, termasuk diantaranya sembako, juga jadi perbincangan hangat kala itu. RUU HPP kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. Dolfi mengakui kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% mulai 2025 memang merupakan amanat dari UU HPP. Tetapi ia menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebetulnya dimungkinkan untuk menerapkan tarif PPN bahkan lebih rendah dari 11%.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. PDI Perjuangan dituding sebagai pencetus ide kenaikan PPN 12% yang belakangan menuai banyak kritik. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian pada Sabtu 21 Desember menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut dari PDIP yang diusulkan oleh Puan Maharani. Tetapi saat sudah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Dia meminta PDIP jangan banyak drama, tapi harus bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo atau Sara, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang tiba-tiba menolak kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Padahal kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja Pembahasan RUU HPP sebelum disahkan menjadi undang-undang adalah Dolvi Otniel Frederick Palit dari fraksi PDIP. Karenanya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12%. Merespons kritikan tersebut, PDIP menegaskan bahwa kenaikan menjadi 12% sudah termaktub dalam usulan revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilayangkan pemerintahan Joko Widodo ke DPR RI pada 5 Mei 2021. Sebagai informasi, RUU KUP belakangan berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP ini, yaitu Dolvi Otnilai Frederick Palit, ketika itu menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU HPP. Ia menyebut seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah dan RUU HPP. Selanjutnya RUU ini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui Komisi 11. Dalam pembahasannya, sejumlah kontroversi sempat mengemuka. Selain tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12%, perluasan objek pajak yang dikenai PPN, termasuk diantaranya sembako, juga jadi perbincangan hangat kala itu. RUU HPP kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. Dolvi mengakui kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% mulai 2025 memang merupakan amanat dari UU HPP. Tetapi ia menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebetulnya dimungkinkan untuk menerapkan tarif PPN bahkan lebih rendah dari 11%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. PDI Perjuangan dituding sebagai pencetus ide kenaikan PPN 12% yang belakangan menuai banyak kritik. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian pada Sabtu 21 Desember menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut dari PDIP yang diusulkan oleh Puan Maharani.
Tetapi saat sudah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Dia meminta PDIP jangan banyak drama, tapi harus bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo atau Sara, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang tiba-tiba menolak kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Padahal kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja Pembahasan RUU HPP sebelum disahkan menjadi undang-undang adalah Dolvi Otniel Frederick Palit dari fraksi PDIP. Karenanya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12%. Merespons kritikan tersebut, PDIP menegaskan bahwa kenaikan menjadi 12% sudah termaktub dalam usulan revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilayangkan pemerintahan Joko Widodo ke DPR RI pada 5 Mei 2021. Sebagai informasi, RUU KUP belakangan berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP ini, yaitu Dolvi Otnilai Frederick Palit, ketika itu menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU HPP. Ia menyebut seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah dan RUU HPP. Selanjutnya RUU ini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui Komisi 11. Dalam pembahasannya, sejumlah kontroversi sempat mengemuka. Selain tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12%, perluasan objek pajak yang dikenai PPN, termasuk diantaranya sembako, juga jadi perbincangan hangat kala itu. RUU HPP kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. Dolvi mengakui kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% mulai 2025 memang merupakan amanat dari UU HPP. Tetapi ia menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebetulnya dimungkinkan untuk menerapkan tarif PPN bahkan lebih rendah dari 11%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. PDI Perjuangan dituding sebagai pencetus ide kenaikan PPN 12% yang belakangan menuai banyak kritik. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian pada Sabtu 21 Desember menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut dari PDIP yang diusulkan oleh Puan Maharani. Tetapi saat sudah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Dia meminta PDIP jangan banyak drama, tapi harus bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo atau Sara, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang tiba-tiba menolak kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%.
Padahal kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja Pembahasan RUU HPP sebelum disahkan menjadi undang-undang adalah Dolvi Otniel Frederick Palit dari fraksi PDIP. Karenanya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12%. Merespons kritikan tersebut, PDIP menegaskan bahwa kenaikan menjadi 12% sudah termaktub dalam usulan revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilayangkan pemerintahan Joko Widodo ke DPR RI pada 5 Mei 2021. Sebagai informasi, RUU KUP belakangan berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP ini, yaitu Dolvi Otnilai Frederick Palit, ketika itu menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU HPP. Ia menyebut seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah dan RUU HPP. Selanjutnya RUU ini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui Komisi 11. Dalam pembahasannya, sejumlah kontroversi sempat mengemuka. Selain tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12%, perluasan objek pajak yang dikenai PPN, termasuk diantaranya sembako, juga jadi perbincangan hangat kala itu. RUU HPP kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. Dolvi mengakui kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% mulai 2025 memang merupakan amanat dari UU HPP. Tetapi ia menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebetulnya dimungkinkan untuk menerapkan tarif PPN bahkan lebih rendah dari 11%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. PDI Perjuangan dituding sebagai pencetus ide kenaikan PPN 12% yang belakangan menuai banyak kritik. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian pada Sabtu 21 Desember menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut dari PDIP yang diusulkan oleh Puan Maharani. Tetapi saat sudah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Dia meminta PDIP jangan banyak drama, tapi harus bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo atau Sara, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang tiba-tiba menolak kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Padahal kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja Pembahasan RUU HPP sebelum disahkan menjadi undang-undang adalah Dolvi Otniel Frederick Palit dari fraksi PDIP.
Karenanya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12%. Merespons kritikan tersebut, PDIP menegaskan bahwa kenaikan menjadi 12% sudah termaktub dalam usulan revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilayangkan pemerintahan Joko Widodo ke DPR RI pada 5 Mei 2021. Sebagai informasi, RUU KUP belakangan berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP ini, yaitu Dolvi Otnilai Frederik Palit, ketika itu menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU HPP. Ia menyebut seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah dan RUU HPP. Selanjutnya RUU ini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui Komisi 11. Dalam pembahasannya, sejumlah kontroversi sempat mengemuka. Selain tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12%, perluasan objek pajak yang dikenai PPN, termasuk diantaranya sembako, juga jadi perbincangan hangat kala itu. RUU HPP kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. Dolvi mengakui kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% mulai 2025 memang merupakan amanat dari UU HPP. Tetapi ia menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebetulnya dimungkinkan untuk menerapkan tarif PPN bahkan lebih rendah dari 11%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. PDI Perjuangan dituding sebagai pencetus ide kenaikan PPN 12% yang belakangan menuai banyak kritik. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, pada Sabtu 21 Desember menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut dari PDIP yang diusulkan oleh Puan Maharani. Tetapi saat sudah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Dia meminta PDIP jangan banyak drama, tapi harus bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo atau Sara, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang tiba-tiba menolak kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Padahal kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja Pembahasan RUU HPP sebelum disahkan menjadi undang-undang adalah Dolvi Otniel Frederik Palit dari fraksi PDIP. Karenanya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12%. Merespons kritikan tersebut, PDIP menegaskan bahwa kenaikan menjadi 12% sudah termaktub dalam
usulan revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilayangkan pemerintahan Joko Widodo ke DPR RI pada 5 Mei 2021. Sebagai informasi, RUU KUP belakangan berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP ini, yaitu Dolvi Otnilai Frederick Palit, ketika itu menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU HPP. Ia menyebut seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah dan RUU HPP. Selanjutnya RUU ini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui Komisi 11. Dalam pembahasannya, sejumlah kontroversi sempat mengemuka. Selain tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12%, perluasan objek pajak yang dikenai PPN, termasuk diantaranya sembako, juga jadi perbincangan hangat kala itu. RUU HPP kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. Dolvi mengakui kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% mulai 2025 memang merupakan amanat dari UU HPP. Tetapi ia menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebetulnya dimungkinkan untuk menerapkan tarif PPN bahkan lebih rendah dari 11%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. PDI Perjuangan dituding sebagai pencetus ide kenaikan PPN 12% yang belakangan menuai banyak kritik. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian pada Sabtu 21 Desember menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut dari PDIP yang diusulkan oleh Puan Maharani. Tetapi saat sudah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Dia meminta PDIP jangan banyak drama, tapi harus bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo atau Sara, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang tiba-tiba menolak kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Padahal kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja Pembahasan RUU HPP sebelum disahkan menjadi undang-undang adalah Dolvi Otniel Frederick Palit dari fraksi PDIP. Karenanya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12%. Merespons kritikan tersebut, PDIP menegaskan bahwa kenaikan menjadi 12% sudah termaktub dalam usulan revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilayangkan pemerintahan Joko Widodo ke DPR RI pada 5 Mei 2021. Sebagai informasi, RUU KUP belakangan berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP ini,
yaitu Dolvi Otnilai Frederick Palit. Ketika itu menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU HPP. Ia menyebut seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah dan RUU HPP. Selanjutnya RUU ini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui Komisi 11. Dalam pembahasannya, sejumlah kontroversi sempat mengemuka. Selain tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12%, perluasan objek pajak yang dikenai PPN, termasuk diantaranya sembako, juga jadi perbincangan hangat kala itu. RUU HPP kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. Dolvi mengakui kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% mulai 2025 memang merupakan amanat dari UU HPP. Tetapi ia menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebetulnya dimungkinkan untuk menerapkan tarif PPN bahkan lebih rendah dari 11%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. PDI Perjuangan dituding sebagai pencetus ide kenaikan PPN 12% yang belakangan menuai banyak kritik. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian pada Sabtu 21 Desember menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut dari PDIP yang diusulkan oleh Puan Maharani. Tetapi saat sudah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Dia meminta PDIP jangan banyak drama, tapi harus bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo atau Sara, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang tiba-tiba menolak kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Padahal kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja Pembahasan RUU HPP sebelum disahkan menjadi undang-undang adalah Dolvi Otniel Frederick Palit dari fraksi PDIP. Karenanya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12%. Merespons kritikan tersebut, PDIP menegaskan bahwa kenaikan menjadi 12% sudah termaktub dalam usulan revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilayangkan pemerintahan Joko Widodo ke DPR RI pada 5 Mei 2021. Sebagai informasi, RUU KUP belakangan berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP ini, yaitu Dolvi Otnilai Frederick Palit, ketika itu menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU HPP. Ia menyebut seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah dan RUU HPP. Selanjutnya RUU ini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui Komisi 11. Dalam pembahasannya,
sejumlah kontroversi sempat mengemuka. Selain tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12%, perluasan objek pajak yang dikenai PPN, termasuk diantaranya sembako, juga jadi perbincangan hangat kala itu. RUU HPP kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. Dolfi mengakui kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12% mulai 2025 memang merupakan amanat dari UU HPP. Tetapi ia menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebetulnya dimungkinkan untuk menerapkan tarif PPN bahkan lebih rendah dari 11%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. PDI Perjuangan dituding sebagai pencetus ide kenaikan PPN 12% yang belakangan menuai banyak kritik. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, pada Sabtu 21 Desember menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut dari PDIP yang diusulkan oleh Puan Maharani. Tetapi saat sudah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Dia meminta PDIP jangan banyak drama, tapi harus bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo atau Sara, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang tiba-tiba menolak kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Padahal kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Menurut Sarah, Ketua Panitia Kerja Pembahasan RUU HPP sebelum disahkan menjadi undang-undang adalah Dolfi Otniel Frederick Palit dari fraksi PDIP. Karenanya, Wakil Ketua Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.